Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian semua hari ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik anak sekalian. Ketemu lagi hari ini hari Senin bersama Edis. Ya, kita bersama-sama belajar pelajaran pendidikan Islam. Ya, hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar pelajaran apa? Minggu yang lalu ya. Apa pelajarannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Raja ya. Baik, sekalian. Ya. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan coba tebak gambar dulu ya. Siapa yang tahu? Ayo, ini gambar apa? Iya, betul. Ini adalah gambar sebuah kursi. Betul ya. Tapi ini bukan sembarang kursi. Kursi ini biasanya diduduki oleh siapa? Oleh seseorang yang kita sebut dengan raja. Kalau ini apa? Ini adalah, iya betul. Ini adalah mahkota. Ya, mahkota yang juga sama dipakai untuk atau dipakai oleh seorang raja. Kalau ini, iya, ini adalah singgasana atau istana, ya, istana raja. Biasanya di sini, ya, seorang raja duduk, ya, dengan didampingi para pengawalnya dan permaisurinya. Nah, ini contohnya ya, raja itu seperti begini, ya. Ini ada raja yang sangat dikenal sama anak-anak semuanya. Siapa nih? Nah, ini ya. Sudah tahu semuanya ya? Baik, anak-anak. Sekarang kita lihat ke sini ya. Nah, siapakah raja itu anak-anak? Ada yang tahu? Biasanya seorang raja itu pertama adalah dia punya kekuasaan. Dia berkuasa. Ya. Tapi walaupun kekuasaannya terbatas di satu wilayah. Di wilayah lain dia tidak punya kekuasaan. Yang kedua, raja itu biasanya dia yang membuat aturan. Nah, aturannya suka-suka ya, suka-suka dia. Gitu. Terus yang ketiga, di sebuah kerajaan itu pasti semua rakyatnya akan tunduk kepada sang raja. Tidak ada yang berani membantah perintahnya. Gitu. Kenapa? Karena orang yang membantah perintah sang raja, maka ia akan dihukum. Seperti siapa coba dulu ya. Dulu pernah ada seorang raja yang pernah menyiksa. Siapa? Nabi Ibrahim. Namanya raja siapa? Namrud. Ya, tuh. Ada juga raja yang menghukum Nabi Musa. Siapa namanya? Fir'aun. Ya, tuh. Dan sebagainya ya. Banyak raja-raja yang karena ada orang yang tidak mau mengikuti perintahnya, maka raja itu akan menghukumnya. Nah, anak-anak, karena itu maka semua rakyat pasti takut kepada sang raja. Nah, anak-anak, apakah di dunia ini hanya ada satu raja? Nah, tentu tidak ya. Tidak ada hanya satu. Ya. Dan banyak. Tadi sudah Bapak sebutkan di antara. Kemudian kekuasaan raja-raja yang ada di dunia pun juga dia tidak menguasai seluruh alam. Dia hanya berkuasa atas sebagian saja. Gitu. Kemudian juga, nah ini anak-anak, walaupun raja hebat bagaimana, ujung-ujungnya pasti bakal mati. Raja Firaun mati. Raja Namrud mati. Raja Abraham mati. Semua raja pasti akan mati. Ya. Dan apakah raja di dunia ini bisa memindahkan
terbitnya matahari dari timur, sekalipun dia punya kekuatan yang luar biasa, nggak mungkin bisa, ya. Nah, itulah raja manusia itu seperti itu. Walaupun dia berkuasa, tetapi kekuasaannya terbatas dan dia tetap adalah seorang manusia yang lemah. Anak-anak, ada raja yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, bahkan seluruh alam semesta. Raja ini kekuasaannya tidak terbatas. Dia tidak hanya berkuasa di dunia, tetapi juga berkuasa di akhirat. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dia adalah raja seluruh manusia. Malikin nas, raja manusia. Dia bisa melakukan segala-galanya tanpa bantuan siapapun. Yang tahu siapakah? Ya, ya, betul. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah raja, dialah maharaja, dialah raja di raja, raja segala raja, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dialah yang menundukkan, mengatur, menciptakan planet yang beraneka ragam di alam semesta. Dia pula yang menciptakan matahari, mengaturnya, menerbitkan dari timur, menerbenamkan dari barat. Ia juga yang menciptakan gunung, pemandangan, ya. Kemudian dia juga yang menciptakan laut, mengatur bagaimana di laut, ya. Dia juga menciptakan gunung-gunung, menciptakan sawah-sawah, tumbuh-tumbuhan, dan juga menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalian, ya. Nah, anak-anak, Allah yang Maharaja itu kita kenal dengan nama Al-Malik. Oh, sekali lagi ya, Allah yang Maharaja itu kita kenal dengan istilah Al-Malik. Tahukah Al-Malik itu? Ya, Allah yang Maharaja. Nah, Al-Malik, Allah yang Maharaja itu adalah salah satu dari nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah yang baik kita sebut apa? Masih ingat? Ya, kita sebut Asmaul Husna. Kita sudah belajar, ya. Masih ingat ada berapa Asmaul Husna? Ya, betul. Ada 99. Ya. Nah, anak-anak, kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Raja, Maha berkuasa atas segala sesuatu di seluruh alam semesta. Ya. Anak-anak, selanjutnya jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maharaja, apa yang harus kita lakukan? Nih, pertama, tentu kita harus tunduk kepadanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua, tentu harus taat terhadap perintahnya. Seperti apa? Sholat 5 waktu, ya, berkata yang baik, berbuat baik kepada orang tua, dan sebagainya. Kemudian apa? Menjauhi segala larangannya. Apa yang dilarangnya, maka harus kita tinggalkan. Dan yang berikutnya, jika kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah sebagai sang raja akan memberikan pahala kepada kita. Berupa apa? Surga. Dan terakhir, jika sebaliknya kita melanggar larangan Allah, maka Allah akan memberikan siksaan, yaitu akan memasukkannya ke dalam neraka. Wih, serem ya. Baik. Itulah anak-anak materi kita, ya. Sebelum ditutup, di bawah ini ada pertanyaan yang bisa kalian jawab. Oke, siap? Yang pertama, yang menguasai seluruh alam semesta adalah Allah, dewa, atau Raja Fir'aun? Silakan jawab sendiri. Kedua, Allah penguasa alam semesta. Maka Allah disebut Maha Adil, Maha Raja, Maha Mendengar. 3.
Allah Maha Raja adalah arti dari Al-Malik, Ar-Rahim, atau Al-Ahad. 4. Kekuasaan Allah ada di langit dan di hutan, Indonesia, atau bumi. Kelima, selain berkuasa di langit dan di bumi, Allah juga berkuasa di planet, akhirat, atau bulan. 6. Al-Malik artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Raja, Allah Maha Pengampun. 7. Wilayah kekuasaan Allah adalah alam semesta, matahari, atau planet-planet. 8. Al-Malik adalah salah satu dari Ashabul Kahfi, nama Nabi, atau Asmaul Husna. 9. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat yang berbunyi titik-titik Yaumiddin. Qul ya Maliki atau kulhu. Terakhir, 10. Anak yang meyakini Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan apakah ini, atau ini. Nah, itulah anak sekalian ya. Pelajaran kita hari ini kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Raja atau kita sebut dengan Al-Malik. Ya, baik anak sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Jangan lupa silakan dikerjakan latihannya di bagian akhir dari video tersebut. Baik anak sekalian, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi dengan Pak Idris pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.